47, Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Ibu Paristianti Nurwardeni. Yang saya hormati PPK Program Kompetisi Kampus Merdeka, Sekjen, Bapak Didi Rustam. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Task Force. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara sosialisasi penyusunan laporan akhir PKKM tahun 2021. Baiklah Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun, yang artinya merupakan kewajiban bagi Bapak Ibu semua untuk menyampaikan laporan atas penggunaan dana Banpom PKKM sesuai nanti dari format yang akan diberikan oleh tim sekretariat. Oleh karena itu Bapak Ibu kita berkumpul pagi hari ini untuk menyamakan persepsi terkait penyusunan laporan tersebut. Untuk mengawali acara kita Bapak Ibu akan dimulai dengan sambutan dan arahan dari PPK PKKM Sekjen Dikti yang saat ini sudah bergabung di tengah-tengah kita, Bapak Didi Rustam. Kepada yang saya hormati Bapak Didi Rustam, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Rali. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang menjadi peserta atau pemenang program kompetisi Kampus Merdeka. Yang saya hormati Ketua Task Force, tim keuangan, program kompetisi Kampus Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul melalui virtual meeting ini, dan kita sudah sampai di akhir Desember, di mana salah satu kewajiban dan Bapak Ibu dan kewajiban kami juga di kementerian adalah membuat laporan akhir terkait dengan pelaksanaan program kompetisi Kampus Merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, recording in progress. Ini sedianya Bu Sesdikjen sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang membuka acara. Beliau ingin sekali menyampaikan beberapa hal dan juga arahan-arahan terkait dengan PKKM, tetapi karena pagi ini kami sedang ada acara rapim juga, beliau mendampingi Pak Dirjen untuk bertemu dengan Bu Sesjen dan juga Mas Menteri. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah kami ini sudah membuat atau menyusun pedoman laporan akhir. Namun kami mohon maaf karena kesibukan di akhir tahun, kemudian juga beberapa pertimbangan terkait dengan laporan, maka pedoman ini baru berhasil kami susun kemarin. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa menerima dan sudah bisa membaca, dan mungkin nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, tujuan dari PKKM ini adalah untuk melakukan akselerasi transformasi pendidikan tinggi melalui pencapaian indikator kinerja utama. Maka kami di kementerian ini ingin melihat capaian-capaian indikator kinerja utama yang digunakan atau yang dicapai dengan menggunakan dana PKKM. Jadi mohon nanti Bapak Ibu melaporkan data itu adalah capaian-capaian IKU, capaian-capaian Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang menggunakan dana program kompetisi Kampus Merdeka. Jadi mohon tidak untuk melaporkan capaian misalnya mahasiswa mengikuti magang tapi menggunakan dana
dari LPDP misalnya. Ini tidak perlu dilaporkan ke sini. Ya, jadi cukup capaian yang dicapai begitu ya dengan menggunakan dana PKKM. Terus kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ini kami ingin tahu nanti aktivitas-aktivitas, kemudian subaktivitas apa saja yang Bapak Ibu lakukan untuk mencapai indikator kinerja utama dan juga pelaksanaan MPKM yang dilaksanakan menggunakan dana PKKM. Nah, laporan ini jadi ada dua bagian. Yang pertama adalah laporan substantif, yang kedua adalah laporan administratif dan keuangan. Nah, laporan substantif ini mohon nanti melaporkan capaian-capaian dari baseline yang sudah diusulkan melalui proposal, kemudian sudah kita sepakati di di kontrak, lalu kemudian realisasinya seperti apa, terus permasalahannya apa, kendala-kendala yang dihadapi apa, gitu ya, untuk mencapai hal-hal tersebut, dan mungkin juga ada catatan-catatan keberhasilan-keberhasilan atau capaian-capaian, mungkin bisa juga nanti ditambahkan di dalam laporan tersebut. Nah, di dalam hal laporan administrasi dan keuangan, mohon Bapak Ibu melaporkan selengkap mungkin, serupiah pun gitu ya, itu harus dilaporkan ke kami. Namun tentu kami tidak meminta dokumen fisik yang resmi, yang asli gitu ya. Tetapi cukup nanti di-scan, kemudian dilampirkan, lalu kemudian menjadi bagian dari laporan Bapak Ibu ke kami. Karena Bapak Ibu nanti ini akan diaudit oleh BPK. Nah, Bapak Ibu sekalian, adapun berkas-berkas yang mesti dilampirkan juga adalah surat pernyataan bahwasanya pelaksanaan kegiatan telah selesai, dan juga dokumen-dokumen lain yang sudah ada di dalam pedoman yang sudah kami kumpulkan atau kami share ke Bapak Ibu gitu ya. Ada juga yang sudah di-share di grup, itu sudah ada dokumen-dokumen apa saja yang mesti Bapak Ibu lengkapi sebagai persyaratan laporan akhir. Nah, Bapak Ibu sekalian, laporan ini merupakan juga sebagai pertanggungjawaban akuntabilitas ya bagi seluruh peserta, seluruh perguruan tinggi yang memenangkan program kompetisi Kampus Merdeka. Dan Bapak Ibu, hasil dari Monef kami kemarin ini, kami melihat bahwasanya ada beberapa perguruan tinggi ini yang tidak melaksanakannya tidak sesuai dengan kontrak. Nah, ini nanti mungkin akan mendapatkan temuan-temuan dari BPK, dan mungkin akan ada risiko-risiko pengembalian uang ke negara. Nah, jadi mohon nanti dicermati betul Bapak Ibu hal ini, karena kita semua akan diaudit oleh BPK, dan landasan dari BPK adalah pedoman yang sudah kita sosialisasikan, lalu kemudian kontrak yang ada di yang ada di kontrak yang sudah ditandatangani bersama dengan rektor. Ya, tapi mudah-mudahan tidak sampai terjadi ada temuan untuk pengembalian uang ke negara karena tidak sesuai dengan peruntukan.
Nah, namun ini patut menjadi perhatian kita bersama. Nah, Bapak Ibu sekalian, pelaporan ini akan dimasukkan ke dalam sistem semua. Jadi Bapak Ibu menulis deskripsi, menulis angka, menulis capaian-capaian, itu semuanya melalui sistem. Lalu kemudian bisa diekspor ke doc ya, ke format file dalam bentuk doc, sehingga nanti bisa dicetak dan ditandatangani oleh rektor atau oleh pejabat berwenang yang menandatangani laporan. Sehingga nanti Bapak Ibu data-data itu tadi bisa kami gunakan, bisa kami dapatkan dengan mudah, gitu ya. Misalnya kami ingin tahu capaian IKU, ini IKU 1, kampus mana saja yang melaksanakan IKU 1, kemudian dananya berapa totalnya. Nah, ini kita ingin tahu itu dengan cepat. Dan kalau misalnya ini melalui Word, maka tentu akan sulit buat kami karena tidak ada di database. Namun Bapak Ibu, format pelaporan itu sudah kami share di grup, dan ini bisa menjadi landasan kita bersama. Kira-kira seperti itu yang akan dilaporkan. Jadi mungkin nanti tim task force ini bisa share ke anggota tim, ke anggota yang menangani di pelaporan misalnya, lalu kemudian menyusun itu bersama-sama secara offline dulu, kemudian diisi, lalu kemudian dipindahkan ke dalam sistem. Nah, nanti tim kami akan menyampaikan kepada Bapak Ibu bagaimana cara mengisinya, kemudian apa-apa saja yang mesti diisi, di menu apa, seperti apa tampilannya. Ini semuanya akan dijelaskan di sini. Nah, Bapak Ibu, kemarin tim sudah beberapa kali menanyakan mengenai kode billing untuk pengembalian sisa dana. Nah, kode billing untuk pengembalian sisa dana ini akan kami berikan. Mohon Bapak Ibu membuat surat ke kami untuk meminta kode billing, sehingga nanti kami bisa berikan kode billingnya. Kami mintakan ke Kementerian Keuangan, kemudian nanti bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu kode billing untuk mengembalikan sisa dana tersebut. Nah, mungkin itu Bapak Ibu dari saya. Kami nanti mungkin beberapa hari ke depan begitu ya, untuk menemani Bapak Ibu, kita akan buka layanan semacam layanan pendampingan begitu melalui Zoom. Akan kami buka sepanjang hari begitu ya. Nanti sambil Bapak Ibu mengisi, kalau ada kendala nanti bisa join ke Zoom, kemudian nanya, kemudian kalau sudah selesai bisa leave lagi gitu. Melanjutkan pekerjaan. Jika ada pertanyaan lagi, join lagi, kemudian lanjut mengerjakan pekerjaan. Jadi kami akan membantu mengawal Bapak Ibu untuk jika ada kendala terkait dengan pengisian dari laporan ini. Nah, Bapak Ibu, harapannya laporan ini bisa kami terima sebelum tanggal 31 atau deadline-nya tanggal 31. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menyiapkan ya. Jadi kemarin kan waktu kita panjang dan ada laporan-laporan secara periodik, termin pertama, kemudian seharusnya ada termin kedua, tetapi kami anggap termin pertama itu karena beberapa kali revisi itu menjadi laporan termin kedua. Nah, kami harapkan sebenarnya laporan akhirnya ya sudah selesai juga, karena sambil berjalan Bapak Ibu tentu paralel mengerjakan laporan sehingga tidak numpuk di satu hari begitu ya, karena kan udah ada tim masing-masing, ada tim keuangan, ada tim administrasi, ada tim teknis, tim pelaporan. Seharusnya ini semua
menjalankan tugasnya masing-masing. Tinggal nunggu formatnya, kemudian tinggal dimasukkan ke dalam format tersebut. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian dari saya. Mungkin sebelum kita mulai di pertanyaan teknis Bapak Ibu, ini kita berikan kesempatan mungkin Mbak Rali, kita tanya jawab dulu. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai PKKM, mengenai laporan, lalu kemudian nanti kita lanjut ke penjelasan atau bimtek cara pengisian di aplikasi untuk laporan akhir dari program kompetisi Kampus Merdeka. Mungkin kita berikan waktu sekitar 15 menit Mbak Rali, atau 15 atau 20 menit gitu ya untuk tanya jawab. Dan mudah-mudahan ini saya bisa jawab semua, karena kebetulan tidak banyak ini yang hadir dari kami terkait dengan tim keuangan dan juga tim pengadaan. Namun saya coba jawab, kalau tidak nanti kita catat, lalu kemudian kita nanti di Zoom berikutnya gitu ya, di yang pendampingan itu nanti kalau masih belum jelas bisa join lagi. Nanti linknya akan kami share di grup untuk nanya jawaban jika saya tidak bisa menjawab di kali ini. Mungkin begitu Mbak Rali, silakan jika mau dibuka dulu beberapa termin sekitar 15-20 menit. Silakan Mbak Rali. Oke. Terima kasih Pak Didi atas arahannya sekaligus mengawali ya kegiatan kita pagi ini. Mungkin Bapak Ibu sudah mencoba mengecek ya panduan yang kami share di grup, dan mungkin ada pertanyaan sebelum masuk ke teknis nanti terkait bagaimana pelaksanaan PKKM ataupun terkait capaian-capaian. Kita langsung saja buka tanya jawab ya Bapak Ibu. Sudah ada yang raise hand, mungkin saya mulai dari Pak Endro. Silakan Pak Endro. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Didi terkait dengan batas waktu untuk pembelanjaan. Itu kami kemarin membaca di edaran itu ya, bahwa maksimal pembelanjaan itu adalah kita instruksikan untuk melaporkan sampai tanggal 15 Desember. Kalau tidak salah itu ya. Ini menjadi concern kami Bapak ya, karena ada masih banyak program itu yang perlu dibelanjakan. Jadi ketika kemudian itu dibatasi hanya sampai pada tanggal 15, maka konsekuensi logisnya nanti mesti IKU yang kita capai itu tidak optimal ya. Kemudian kedua, informasi itu juga cukup mendadak ya, sehingga kami kemudian tidak bisa mengantisipasi sebelumnya. Nah, untuk itu ini satu permohonan Pak Didi, kalau masih memungkinkan ya, dan mohon kebijakannya untuk extend ya, memberikan waktu katakanlah sampai tanggal 25 begitu. Ini demi optimalisasi pencapaian IKU ya, dengan pembelanjaan program-program tersebut ya. Demikian Pak Didi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Rali, kita tampung dulu atau? Oke, kita tampung dulu ya. Tadi dia sampai 3 penanya mungkin ya. Oke, tadi Pak Endro bertanya terkait ini ya, cut off penggunaan anggaran. Kita lanjut ke penanya kedua, Pak Antong dari UM Palopo. Silakan Pak. Pak Antong, mana Pak? Mohon di-accept Pak, sudah saya unmute. Oke, Oke, ya. silakan. Makasih banyak Mbak Rali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya.
Ya, mungkin yang saya tanyakan singkat saja ya tentang laporan pertama itu ya, laporan untuk tahap pertama. Nah, pertanyaannya bahwa apakah itu bisa direvisi ya? Apakah boleh merevisi laporan tahap pertama? Ya, yang jika seandainya kami menemukan mungkin ada kekeliruan atau ada kesalahan dari ya fakta yang sebenarnya mungkin. Ya, contohnya seperti itu. Ya, jadi intinya itu ya. Apakah bisa direvisi laporan tahap pertama itu? Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Antong. Saya lanjut dulu ke penanya ketiga. Ada Ibu Paramita dari Afrin. Silakan Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Rali dan terima kasih juga untuk waktunya yang diberikan kepada kami untuk bertanya. Jadi di sini untuk pertanyaan kami adalah misalnya anggaran untuk kegiatan A itu berlebih, bisakah digunakan untuk kegiatan B jika kurang? Jadi kami memiliki permasalahan kemarin di dalam kegiatan laporan termin kami masih sisa sekitar 30.000 karena memang tidak sesuai dengan yang terdapat di termin 1 di kontrak, cuma sisa 30.000. Nah, untuk kegiatan termin kedua kami ada beberapa kegiatan yang kurang. Apakah 30.000 itu bisa kami gunakan untuk nge-cover kegiatan yang kurang di termin 2? Mungkin itu pertanyaan dari kami. Bu Rali, terima kasih buat waktunya dan selamat pagi. Pagi, sama-sama Bu Paramita. Mungkin sudah di sesi pertama ini kita tampung dulu 3 penanya. Mungkin dari Pak Didi akan direspon terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rali. Jadi terkait dengan pembelanjaan terakhir itu tanggal 15 Desember, sebenarnya itu sudah ada di kontrak, Pak. Jadi ya nggak ada dadakan juga, sudah ada di kontrak. Dan mohon maaf Bapak Ibu, kita tidak akan memperpanjang gitu ya, karena sudah tidak memungkinkan untuk adendum kontrak, karena ya sekarang udah tanggal 21, tinggal 10 hari lagi acara atau PKKM ini akan selesai. Nah, tentu kalau misalnya kita melakukan adendum, maka ini semuanya akan minta adendum, dan ini juga akan memperlambat gitu ya proses laporan kita, sehingga nanti kita tidak takutnya nanti kita tidak bisa melakukan pelaporan ke melaporkan untuk ke pihak-pihak seperti Ijen, kemudian BPK. Nah, ini untuk mencegah itu, makanya kita batas waktu belanja itu tanggal 14 Desember. Lalu kemudian cuman Bapak Ibu begini, jika memang misalnya Bapak Ibu masih ada kegiatan di tanggal hari ini, misalnya tanggal 21, nah masih bisa digunakan gitu ya, tetapi pertanggungjawaban pelaksanaan anggarannya itu selesainya itu tanggal 15. Jadi misalnya Bapak Ibu harus membayar honor dosen gitu ya, untuk mendampingi mahasiswa magang misalnya, atau ya apapun itu ya yang sudah Bapak Ibu rencanakan. Nah, mohon itu sudah selesai pertanggungjawabannya di tanggal 15 kemarin begitu. Jadi tanggalnya dibuat tanggal 15 Desember. Jadi bukan dibuat tanggal hari ini. Gitu. Nah, jadi tapi ini Bapak Ibu mesti diskusi nih dengan dosennya. Jadi tanggalnya tanggal mundur gitu ya, agar memenuhi
ketidakterlambatan penggunaan anggaran tersebut. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu untuk pelaksanaan yang penggunaan anggaran di tahun ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipenuhi dan juga dilaporkan tepat waktu. Lalu kemudian tadi apakah salah satu dana gitu ya dialihkan dari kegiatan A ke kegiatan B, selama itu kegiatan A dan B ini sudah ada di di proposal dan sudah disetujui oleh reviewer jadi bukan kegiatan baru, ini boleh-boleh saja direalokasi gitu ya Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu harus melakukan revisi terhadap perencanaan terhadap TOR dari perencanaan Bapak Ibu, perencanaan anggaran, dan kemudian dilaporkan sesuai dengan perubahan yang terjadi. Nah, jadi pertanggungjawabannya nanti misalnya dalam bentuk apa itu? Misalnya dalam bentuk kwitansi atau jasa profesi atau apa. Nah, nanti tinggal kwitansinya dilampirkan. Namun tadi harus ada perubahan TOR, lalu kemudian dilaporkan perubahannya tersebut dan juga dilaporkan pertanggungjawabannya di laporan keuangan ini. Jadi nantinya akan cocok ya, akan match antara TOR dengan dengan laporan keuangan. Nah, namun dengan waktu yang semepet ini saya nggak tahu apakah masih bisa gitu Bapak Ibu melakukan perubahan TOR dan lain-lain, padahal udah harus mengerjakan laporan juga. Dan saya rasa kalau untuk adendum kontrak ini kita sudah tidak memungkinkan untuk adendum kontrak, karena di kontrak juga kita jelaskan tidak ada adendum setelah termin kedua sebenarnya. Lalu kemudian apakah laporan pertama yang awal dulu masih bisa direvisi? Masih bisa Bapak Ibu. Jadi silakan direvisi jika masih ada kesalahan, ada kekeliruan begitu ya. Silakan direvisi, diperbaiki. Namun catatan yang lama ini tetap akan ada di server kami sebagai bahan akuntabilitas jika nanti ditanya oleh pemeriksa ya memang ada perubahan di laporan awal gitu ya, karena ya mungkin ada kesalahan ketik atau kesalahan memasukkan tabel dan seterusnya. Jadi masih bisa diperbaiki. Mungkin itu Mbak Rali dari saya, makasih. Baik, terima kasih Pak Didi atas tanggapannya. Ada satu lagi tadi Pak Didi sepertinya belum terjawab ya, yang dana berlebih apakah bisa dialihkan ke kegiatan yang lain? Ya, tadi itu harus melakukan revisi. Nah, cuman kan udah tanggal 21. Ini kita tidak akan ada lagi revisi untuk kontrak ya. Tetapi kalau misalnya revisinya tidak sampai kontrak di TOR, misalnya di KAK, maka ini masih bisa dilakukan. Nah, cuman Bapak Ibu, ini udah tanggal 21, saran saya kalau memang dananya tidak terserap, daripada nanti jadi masalah, jadi temuan, lebih baik dikembalikan saja ke kas negara, agar nanti kita ajukan lagi tahun depan gitu ya Bapak Ibu. Kan programnya juga tahun depan juga akan banyak dana-dana program kompetisi yang akan kami luncurkan gitu untuk perguruan tinggi. Oke, terima kasih Pak Didi. Mungkin izin kita buka satu sesi lagi ya Pak, sebelum kita lanjut ke tim teknis. Oke,
Di sini sudah ada Ibu Ati dari UAJ. Silakan Bu Ati. Baik, terima kasih. Saya hanya ada satu pertanyaan. Itu kan saya sudah lihat template-nya. Kemudian untuk yang ditandatangani oleh pimpinan universitas, apakah boleh kalau yang menandatangani itu adalah wakil rektor bidang akademik, dikarenakan rektor kami sedang berada di luar kota sehingga sampai tahun baru. Gitu aja Pak Didi dan Mbak Rali, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Ati. Kita lanjut dulu ke pertanyaan yang kedua, ada Pak Mian dari UHN. Silakan Pak Mian. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Rali. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, dan selamat pagi pada Pak Didi. Pak Didi, ini ada pertanyaan dari Medan berkaitan dengan yang pertama, pengukuran indikator. Ya, pengukuran indikator untuk laporan kita. Nah, kita sampai saat ini masih membuat dengan hasil estimasi. Nah, ini bagaimana, apakah bisa kita gunakan itu, karena mengingat waktu juga untuk membuat pengukuran indikator itu kan makan waktu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Didi, mengenai pengadaan peralatan. Kontrak sebenarnya kita sudah tanda tangani kontrak itu. Ada bagian dari peralatan itu belum bisa sampai hingga tanggal 31. Jadi datangnya tanggal 31 Januari jadinya. Karena memang peralatan itu ada kerusuhannya di psikologi. Nah, kami sudah mencoba begini caranya, bahwa perusahaan yang menyediakan itu kita minta untuk menyatakan, membuat surat pernyataan bahwa itu akan diserahkan nanti tanggal 31, plus dinyatakan juga di situ keterangan atau penjelasan kenapa barang itu terlambat datang, dengan alasannya apa gitu. Karena memang kelihatannya antrinya untuk pembuatan alat itu panjang. Jadi kami kedapatan sampai tanggal 31 Januari, dan persekot sudah kita bayar di Bapak. Saya kira itu saja, Pak Didi. Terima kasih, Bu Rali. Silakan. Baik, terima kasih Pak Mian. Izin saya tampung kembali. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Sigit UNS. Oke, silakan Pak Sigit. Ya, baik, terima kasih Bu Rali. Ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah tentang pengukuran IKU. Jadi yang kami dapatkan adalah ada yang tidak plot antara pengukuran IKU berdasarkan tahun anggaran dengan tahun ajaran. Artinya kalau di UNS sekarang kan untuk tahun ajarannya semester ini baru selesai di bulan Januari. Sementara untuk pelaporan di IKU diharapkan selesai di bulan Desember. Nah, kira-kira bagaimana Pak sarannya untuk mengeklopkan ini? Karena perbedaan antara tahun anggaran dan tahun ajaran, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang ukuran prosentase untuk capaian itu. Kami masih mengalami kebingungan terkait dengan faktor pembaginya. Jadi faktor pembaginya itu per prodi ke seluruh mahasiswa yang ada, atau hanya pada angkatan tertentu yang diberikan treatment untuk kegiatan dari program PKKM. Terima kasih untuk pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Sigit. Baik, Pak Didi, sudah 3 penanya di sesi kedua ini. Silakan, ingin direspon. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ini sesi terakhir ya, karena biar Bapak Ibu nanti melihat bagaimana cara mengisi. Yang pertama, penandatanganan laporan oleh Wakil Rektor 1. Nah, Bapak Ibu,
tidak apa-apa nanti ditandatangani oleh Wakil Rektor 1, mungkin nanti dengan menggunakan atas nama rektor, ditandatangani oleh Wakil Rektor 1. Gitu. Namun Bapak Ibu, mohon nanti dicek juga ya, jika ada Bapak Ibu menelpon yang kita bisa menandatangani hal-hal semacam ini siapa? Ya, kalau misalnya ternyata yang boleh itu WR3 misalnya di WR kerjasama, maka WR3 saja. Jadi jangan WR1. Mohon nanti coba dicek aturan di perguruan tinggi masing-masing yang bisa menandatangani kerjasama, yang bisa menandatangani laporan, ini wakil rektor mana gitu ya, sehingga nanti bisa menyesuaikan. Tetapi boleh diwakilkan. Lalu kemudian pengadaan telat, Bapak Ibu. Nah ini sebenarnya ada potensi kerugian negara. Nah ini mesti hati-hati Bapak Ibu. Ya, yang pertama pengadaan telat itu kan kita harus merujuk kepada Perpres pengadaan barang jasa pemerintah. Ya memang hanya merujuk saja, jadi tidak harus mengikuti aturan itu. Nah, tetapi untuk akuntabilitas kan seharusnya kalau misalnya kontrak itu terlambat, maka tentu harus ada denda. Nah, jadi ini tidak cukup hanya dengan surat keterangan yang menyatakan bahwasanya alasan pembayaran, alasan datangnya terlambat, maka juga ada konsekuensi bayar denda karena keterlambatan. Itu sudah ada di dalam PBJ, itu sudah ada. Nah, seharusnya itu yang digunakan oleh Bapak Ibu. Lalu yang kedua, bagaimana ini untuk memastikan bahwasanya ya memang betul barangnya akan tiba, lalu kemudian memastikan uang ini aman. Ya tentu salah satu cara adalah dengan menggunakan bank garansi. Jadi nanti Bapak yang dari Medan tadi meminta ke perusahaan untuk membuat bank garansi sebesar nilai kontrak. Lalu bank garansi itu dipegang. Ya, dipegang oleh Bapak sebagai jaminan sampai barang itu datang. Nah, lalu kemudian jika barangnya datang, maka Bapak Ibu kembalikan bank garansinya, atau mungkin kalau ada denda tadi, ya langsung saja dipotong dendanya. Jadi yang dikembalikan sudah dipotong denda. Nah ini Bapak Ibu, ini pengadaan-pengadaan ini pasti akan diperiksa oleh BPK. Nah jadi kalau tidak ada jaminan-jaminan seperti itu, maka potensial ini menjadi temuan gitu ya, sehingga nanti akan membuat ya lebih rumit lah begitu Bapak Ibu ya. Jadi mohon segera saja Pak mintakan bank garansi, lalu kemudian coba dilihat lagi perjanjian atau kontrak Bapak Ibu apakah ada keterlambatan. Nah, seharusnya itu ada. Kalau misalnya biaya pengiriman terlambat itu berapa persen dari kontrak dendanya. Lalu kemudian bank garansinya ditahan oleh Bapak Ibu. Nah, bank garansi itu harus dipastikan asli juga gitu ya. Jangan sampai bank garansinya tidak asli. Nah, nanti pada saat audit laporan keuangan, ini BPK itu sepanjang tahun selalu ada ya Bapak Ibu. Nah, jadi jangan kemudian kita, ini masih bulan Januari, belum ada gitu ya. Nah, jadi ini mesti udah siap-siap. Lalu kemudian, tadi untuk Pak Sigit, ini terkait dengan IKU, ini mohon maaf Pak, saya kurang memahami ini ya, untuk pengukuran IKU ini secara substantif, tetapi akan kami tanyakan nanti ke tim ahli yang menyusun pedoman di PKKM, ini seperti apa begitu ya, yang dimaksud dengan capaian IKU yang ada di dalam konteks PKKM. Nanti akan kami sampaikan di grup Pak ya. Kami akan sampaikan di grup bagaimana pengukuran itu, lalu kemudian pembaginya ini tadi seperti apa gitu ya. Apakah pembaginya itu tadi total seluruh prodi
atau hanya prodi yang relevan dengan PKKM saja. Ini mohon maaf Pak Sigit, saya takut salah karena saya secara substantif tidak memahami begitu ya untuk pengukuran IKU yang di dalam konteks PKKM ini. Tapi akan kami tanyakan dan akan kami share ke grup sehingga Bapak Ibu bisa memedomani penjelasan itu juga, karena kan nggak hanya Pak Sigit saja yang akan melaporkan tapi juga semua. Mungkin begitu ya Mbak Ralia. Oke, baik. Terima kasih Pak Didi untuk tanggapannya di sesi tanya jawab kedua ini. Mungkin kita langsung lanjut dulu ya Pak Didi ya ke paparan tim teknis supaya nanti Bapak Ibu tim Takswat bisa memahami seperti apa alur penyusunan laporannya. Baik, Bapak Ibu, izin saya lanjutkan. Di sini sudah hadir di tengah-tengah kita tim teknis dari Sekretariat PKKM. Ada Mas Rian, Mas Hamam, dan juga Mas Kipli. Mungkin kepada tim teknis dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Rali. Pendengarannya sudah terdengar Bapak Ibu? Ya, sudah Mas, silakan. Oke, baik. Untuk permulaan ini kita sekarang sudah ada Bapak Ibu dashboard baru untuk mempermudah Bapak Ibu dalam menentukan laporan. Di sini ada dashboard biasa, lalu di sini ada program Bapak Ibu. Program ini sama kayak halaman manajemen program pada saat awal pelakon. Nah di sini ada beberapa program, di sini ada ISE, terus ada program. Mas Rian, mungkin dijelaskan dulu secara global yang pedoman itu yang ditulis yang di-share di grup, lalu kemudian baru masuk ke sini biar dapat gambaran umum dulu gitu ya, terus kemudian teknis di sini. Oke, baik. Ya, mungkin siapa yang mau jelasin? Mbak Ali kali. Iya, boleh. Baik, Pak Didi, mungkin sebelum kita lanjut ke Mas Rian menjelaskan teknis, Bapak Ibu mohon izin saya akan menjelaskan dulu panduan laporan akhir bantuan PKKM yang sebenarnya sudah kami share semalam ya Bapak Ibu. Sebentar saya akan share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu, ini panduannya. Jadi sebenarnya panduan ini sifatnya hanya acuan Bapak Ibu. Poin-poin apa saja yang akan Bapak Ibu masukkan di dalam sistem nanti. Jadi untuk secara teknis pelaporan akhir ini semua dilakukan di sistem, bukan Bapak Ibu mengetik kembali atau melaporkan melewat Microsoft Word seperti dokumen ini Bapak Ibu tambahkan kemudian diserahkan ke kami, tidak seperti itu Bapak Ibu, tapi ini hanya acuan untuk pelaporan tetap dilakukan melalui sistem. Oke. Pertama saya akan menjelaskan dulu untuk laporan akhir. Poin pertama, seluruh penyampaian laporan dilakukan melalui platform PKKM Dikti. Kemudian yang kedua, perguruan tinggi wajib mengisi seluruh format laporan akhir yang telah disediakan pada platform. Jadi nanti Bapak Ibu isian yang disediakan di dalam laman PKKM mohon semua diisi, tidak ada yang dikosongkan. Kemudian yang ketiga, perguruan tinggi tidak mengisi laporan melalui aplikasi Microsoft Word. Jadi panduan ini hanyalah outline untuk memudahkan Bapak Ibu mengisi laporan. Yang keempat, setiap penggunaan bantuan harus didukung dengan bukti yang sah. Artinya Bapak Ibu juga perlu melaporkan bukti-bukti kegiatan atau bukti-bukti keuangan dalam bentuk salinan atau fotokopi. Itu dijadikan di dalam satu file, kemudian disusun yang rapi ya Bapak Ibu supaya kami nanti lebih mudah untuk mengeceknya, disusun per aktivitas, aktivitasnya secara terstruktur. Kemudian file-file itu yang diupload ke laman PKKM. Untuk file aslinya disimpan oleh perguruan tinggi. Karena nanti saat pemeriksaan BPK mungkin itu akan diminta Bapak Ibu. Jadi tidak perlu dikirimkan ke kami untuk file asli. Baik, untuk yang kelima, bukti penggunaan realisasi atau anggaran itu semua harus dibubuhi oleh materai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang keenam, bukti penggunaan realisasi atau anggaran mencantumkan secara jelas uraian barang atau jasa yang dibayarkan. Kemudian yang ketujuh, platform PKKM ini akan ditutup pada 31 Desember pukul 23.59. Jadi sebelum tahun baru ya Bapak Ibu, ini akan kami tutup. Ini mengisi laporan di dalam platform PKKM.
PKKM. Oke. Nanti yang ke-8 untuk panduan pengisian akan dijelaskan oleh Mas Rian. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut kepada poin C, kaidah sistematika laporan akhir. Kira-kira apa-apa saja yang akan Bapak Ibu datakan nanti saat laporan di sistem. Yang pertama halaman sampul. Ini halaman sampul ini bentuknya hanya format jika Bapak Ibu mau mencetak laporan yang ada di sistem. Jadi nanti di sistem itu bisa dicetak Bapak Ibu laporannya. Kemudian Bapak Ibu bisa tambahkan halaman sampul sendiri. Kemudian bisa nanti diberikan kepada pimpinan karena kami memerlukan juga halaman pengesahan bahwa laporan yang Bapak Ibu berikan ke kami itu sudah benar dan diketahui oleh pimpinan masing-masing. Seperti itu. Kemudian poin pertama ada ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif ini berisi informasi singkat terkait rencana pelaksanaan dan hasil program BAM-POM PKKM yang sudah dilaksanakan mulai dari bulan Juli sampai bulan Desember ini. Jadi ini berbasis institusi ya Bapak Ibu secara keseluruhan aja, per perguruan tinggi, tidak dibuat per prodi atau per ISS. Kemudian lanjut ke poin kedua, ada rekapitulasi capaian aktivitas tiap prodi atau ISS. Ini dibuat tiap prodi atau ISS yang didanai oleh PKKM. Yang pertama, tabel rekapitulasi capaian aktivitas yang diusulkan prodi terhadap 8 IKU per prodi. Jadi di proposal sebelumnya kan Bapak Ibu sudah menyusun ya, sudah ada IKU, baseline, target, dan aktivitas. Nah ini Bapak Ibu tinggal pindahkan saja sesuai apa yang ada di proposal, kemudian capaiannya disesuaikan dengan pelaksanaan PKKM Bapak Ibu. Berapa persen dari target yang telah diusulkan ke Dikti. Seperti itu Bapak Ibu. Terus kita lanjut ke tabel kedua, ada rekapitulasi capaian aktivitas yang diusulkan prodi atau ISS terhadap 8 IKU. Di sini ada tabel dengan kolom indikator kinerja. Bapak Ibu buat atau susun per prodi. Jadi misalnya aktivitas 1, di sini judulnya, di bawahnya adalah subaktivitasnya, hasil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah Bapak Ibu lakukan, kemudian baseline dan target, dan capaian IKU ini disesuaikan dengan proposal yang telah diajukan ke kami. Nah, kembali lagi untuk capaiannya disesuaikan dengan bagaimana hasil implementasi dari indikator kinerja yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu di perguruan tinggi. Seperti itu Bapak Ibu, itu tadi penjelasan mengenai rekapitulasi capaian aktivitas tiap prodi atau ISS. Kemudian kita akan masuk ke laporan kegiatan per prodi. Poin yang pertama akan Bapak inputkan nanti adalah deskripsi aktivitas yang berisikan ringkasan mengenai tujuan aktivitas dalam mencapai IKU. Uraian ini berdasarkan proposal yang telah diajukan perguruan tinggi. Jadi Bapak Ibu itu sudah upload di sistem proposal dan juga Excel anggaran ya Bapak Ibu, ada dua tempat upload kemarin, kalau Bapak Ibu masih ingat. Nah, itu yang terakhir itulah yang sudah disetujui oleh Dikti dan sudah disesuaikan atau dibenarkan oleh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu acuannya itu saja. Jangan membuat proposal atau Excel anggaran yang baru. Untuk acuannya cukup itu saja, bisa dilihat di sistem, kemudian di-download kembali, berarti itu yang sudah kami setujui. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian setelah mengisi deskripsi aktivitas, Bapak Ibu akan menyusun per subaktivitas yang ada di aktivitas tersebut, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana hasil yang dicapai, dan bagaimana kendala-kendala yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan tersebut. Dan di sini kami memahami mungkin dari Bapak Ibu ada beberapa perubahan kegiatan, seperti tadi pertanyaan dari Aprin, ada yang pengalihan dana, atau mungkin ada yang tidak terlaksana kegiatannya, itu mohon dijelaskan di bagian aktivitas ini, khususnya di pelaksanaan. Jadi detail-detailnya Bapak Ibu bagaimana perubahan itu terjadi, semua dituliskan di bagian pelaksanaan. Kemudian kita akan lanjut pada part yang terakhir ya Bapak Ibu, itu adalah kesimpulan dan saran. Di akhir nanti Bapak Ibu mohon memberikan uraian kesimpulan secara keseluruhan bagaimana kegiatan PKKM yang ada di perguruan tinggi. Kemudian juga saran atau masukan bagi kami di Dikti-Ristek sebagai penyelenggara PKKM. Nah, selain format laporan inti yang telah saya jelaskan tadi, ada beberapa lampiran yang perlu Bapak Ibu upload di sistem
Untuk format halaman sampul ini bisa disimpan saja untuk perguruan tinggi. Selanjutnya ada lampiran format halaman pengesahan yang sudah ditandatangani oleh pimpinan. Ini nanti diupload juga ke sistem. Kemudian ada dokumen-dokumen pernyataan seperti surat pertanggungjawaban belanja, berita acara serah terima, pernyataan kemajuan, pernyataan penyelesaian pekerjaan, dan surat pernyataan pelaporan pada prediksi dan suster. Ini semua Bapak Ibu template-nya sudah ada di panduan ini, jadi nanti setelah tanda tangan bisa langsung di-upload ke laman PKKM. Kemudian ada bukti-bukti kegiatan seperti undangan narasumber mungkin, surat tugas, dokumentasi, notulensi, dan lain-lain. Itu semua disusun secara struktur ya Bapak Ibu, artinya per aktivitas, per subaktivitas itu berurutan gitu. Jangan disusunnya misalnya undangan aktivitas untuk kegiatan aktivitas 1 undangan semua, kemudian baru surat tugas semua, tapi per kegiatannya yang disusun. Seperti itu. Kemudian bukti-bukti keuangan seperti kwitansi pengeluaran biaya, proposal, dan juga proposal keuangan dan lain-lain. Ini silakan disesuaikan seperti apa Bapak Ibu biasanya melakukan SPJ kegiatan di kampus masing-masing. Oke, Bapak Ibu, kemudian di sini terakhir ini ada tabel-tabel. Yang pertama, tabel realisasi biaya per subaktivitas, prodi per ISS. Jadi nanti Bapak Ibu akan kami minta buat per aktivitas ya. Misalnya aktivitas 1, judul subaktivitas, komponen biaya yang diperlukan apa saja, misalnya lokakarya atau bantuan insentif mahasiswa. Kemudian dituliskan biaya yang diusulkan. Nah, di 3 poin ini Bapak Ibu, ini berdasarkan proposal yang sudah diajukan Bapak Ibu dan juga berdasarkan SL anggaran yang telah diajukan ke kami. Kemudian realisasi biaya dan presentase dari biaya yang diusulkan. Berapa persen yang telah terrealisasi. Itu Bapak Ibu. Kemudian di sini kami akan minta lagi capaian IKU atau subaktivitas ini mendukung IKU berapa saja. Seperti itu. Kemudian lanjut ke tabel ke 3.2. Di sini ada realisasi biaya per komponen per prodi per ISS. Jadi Bapak Ibu kan di proposal sudah ada ya Bapak Ibu sebenarnya ya realisasi biaya seperti ini ya. Cuman itu sifatnya kan hanya biaya usulan. Nah, yang Bapak Ibu laporkan di sini adalah realisasi biaya sesuai yang ada di lapangan seperti apa realisasi biayanya. Kemudian ada realisasi peralatan laboratorium. Kemudian realisasi peralatan teknologi informasi dan komunikasi, realisasi biaya rincian tenaga ahli domestik, kemudian karya seminar pengembangan kemitraan, kemudian realisasi biaya rincian pengembangan staf tidak bergelar tahun 2021, realisasi biaya inovasi pembelajaran, dan yang terakhir realisasi biaya akreditasi internasional. Bapak Ibu, untuk realisasi biaya ini nanti yang diinputkan ada 2 ya, yang menggunakan dana PKKM dan juga menggunakan dana perguruan tinggi. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu Bapak Ibu, seperti ini format sampul depan. Jadi kalau Bapak Ibu mau mencetak ya untuk keperluan perguruan tinggi masing-masing, ini kami seragamkan format sampul depannya seperti ini. Kemudian ini halaman pengesahan. Nanti setelah Bapak Ibu menginputkan seluruh laporan akhir melalui platform, itu bisa dicetak laporannya Bapak Ibu, kemudian diserahkan kepada pimpinan untuk dibubuhi tanda tangan. Seperti itu. Kemudian di sini sudah kami lengkapi juga format SPTB, BAST, laporan kemajuan penyelesaian, tanggung-jawaban, dan surat pernyataan pelaporan ke prediksi dan suster. Yang diisi cukup yang kami beri tanda angka seperti ini ya Bu, ini diisikan oleh perguruan tinggi. Untuk selebihnya nanti sudah kami samakan formatnya. Mungkin itu tadi Bapak Ibu penjelasan secara singkat mengenai alur panduan yang sudah disusun oleh tim sekretariat. Nah, untuk lebih detailnya seperti apa cara inputnya di sistem nanti akan dibantu oleh Mas Rian. Ntar saya stop share screen dulu. Baik, terima kasih Mbak Dawi. Silakan Mas Rian. Kita lanjutkan lagi mungkin Bapak Ibu ya ke sistem. Bapak Ibu, di sini kita sudah ada tampilan untuk program-program yang diajukan.
ada untuk contohnya di sini ada ISS, ada prodi teknologi pangan, ada kimia, ada pengulas hutan. Lalu di sini Bapak Ibu seperti yang awal diklik saja. Lalu di sini ada siku yang bisa ditambahkan kegiatan kerja hutan yang desainnya 10%, targetnya itu kita menjadi 40%, ternyata sampai kita 45%. Kita langsung jadi, nanti ini langsung. Nah, lalu di sini ada tambah aktivitas biasa, kemarin. Lalu di sini untuk aktivitas sendiri ada beberapa sekarang ada beberapa perubahan dalam catatan. Tapi Bapak Ibu bisa melihat laporan awal dan kami punya data laporan awal. Namun untuk pelaporan yang kedua dan terakhir ini kita diminta untuk lebih detail lagi terkait dana yang digunakan. Caranya ada dana PKKM, dana perguruan tinggi, dan ada dana IKA. Lalu deskripsinya Bapak Ibu bisa tulis di sini dan Bapak Ibu bisa barui. Untuk aktivitas ini terkait siku mana, indikator kinerja utama yang mana. Lalu dikasih saja Bapak Ibu, lalu bisa disimpan, lalu nanti ada. Nah di sini ada aktivitas di pengembangan dalam alignment kampus ini ada beberapa aktivitas. Ada 2. Di sini ada analisis perencanaan karir. Nah, Bapak Ibu di sini bisa mengisikan deskripsinya dan Bapak Ibu bisa mengedit juga namanya di sini. Lalu harap diisi sesuai dengan proposal yang diisikan di Bapak Ibu. Di sini ada rencana anggaran aktivitas ini. Lalu ada indikator kinerja. Nah, di sini indikator kinerja ini Bapak Ibu bisa tulis dengan apa yang menjadi indikator keberhasilan dari subaktivitas ini. Misal modul pembelajaran dengan satuannya itu adalah modul yang tadinya kita punya 10, target kita dengan adanya PKKM ini kita pengen ada 15, tapi ternyata kita berhasil mencapai 20 modul. Bapak Ibu bisa simpan saja, nanti akan terlihat dan ini nanti akan tergenerasi juga itu ya Bapak Ibu di dosis. Jadi Bapak Ibu cukup mengisi sekali di sistem, nanti Bapak Ibu tunggu semua data di sini udah terinput ke dokumen yang akan nanti Bapak Ibu generate. Lalu terkait pelaksanaan sendiri, Bapak Ibu bisa memasukkan executive summary dari pelaksanaan yang telah Bapak Ibu lakukan di subaktivitas ini. Lalu ada capaian juga, lalu ada kendala. Nah, di sini ada sumber daya Bapak Ibu yang agak beda. Misal di sini ada peralatan TK. Bapak Ibu bisa langsung mengisikan apa yang Bapak Ibu beli. Lalu di sini ada spesifikasi teknis. Bapak Ibu bisa tulis merek atau teknis atau ya spesifikasi lebih detailnya. Untuk jumlahnya Bapak Ibu bisa langsung tulis. Jumlahnya 3, harganya 20 juta. Lalu Bapak Ibu bisa simpan. Lalu ini untuk komponen tenaga ahli, Bapak Ibu juga bisa menunjukkan namanya siapa, bidang keahliannya apa, jenis kegiatannya apa, di sini ada seminar, lalu luarannya apa. Lalu untuk dana yang digunakan untuk tenaga ahli ini ada beberapa, yaitu ada dana PKKM, dana perguruan tinggi, dan dana mitra. Kemudian begitu juga di lokakarya seminar, Bapak Ibu bisa menuliskan di sini ada seminar atau lokakarya seminar atau pengembangan kemitraan atau SPD. Ini ada nama kegiatannya, jumlah pesertanya, luaran. Lalu di sini kita bisa support menggunakan dana PKKM, dana perguruan tinggi, dan dana mitra. Selanjutnya ada pengembangan departemen gelar. Di sini juga sama, kita support di 3 dana, ada PKKM, perguruan tinggi, dan dana mitra. Lalu ada dana lainnya. Mungkin begitu Bapak Ibu untuk pengisiannya. Nanti kita akan tercatat setelah mengisi sumber daya. Data yang kita dapatkan di sini kita bisa dapat data untuk aktivitas ini. Realisasi dana total yang digunakan untuk aktivitas ini berapa, dana PKKM berapa, dana perguruan tinggi berapa, dan dana mitra ini berapa. Nanti data itu yang akan menjadi landasan kita untuk menilai pelaporan Bapak Ibu. Lalu di sini ada yang serupa tadi, indikator kinerja juga bisa diisikan di aktivitas ini agar kita bisa tahu di aktivitas ini sebenarnya mensupport IKU yang mana. Misalnya di sini mahasiswa di luar kampus, kita masukkan saja.
Mas Rian, mohon maaf bisa diperlambat menjelaskannya. Ternyata dia ada perguruan tinggi yang katanya terlewat tadi. Oke. Oke. Baik, di sini ada indikator kinerja utama. Bapak Ibu bisa diklik juga. Itu aktivitas ini ada di IKU yang mana. Misal ada di IKU 2 dan IKU 3, silahkan diklik saja. Lalu untuk pelaporan ini nanti akan jadi dokumen kalau Bapak Ibu menekan tombol generate berkas laporan. Tapi ingat ya Bapak Ibu, dengan menekan tombol generate, perguruan tinggi telah selesai melakukan pemeriksaan laporan pada sistem. Berkas dokumen akan diatur dulu dan ditandatangani. Tindakan ini tidak bisa dibatalkan ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa sudah selesai melakukan pelaporan, Bapak Ibu bisa menekan tombol generate, namun saat ini masih disable. Nanti akan ada unduhan dokumen yang siap ditandatangani oleh alurnya cukup simpel harusnya. Mungkin nanti untuk perhitungannya sendiri, IKU indikatornya sendiri nanti perlu waktu dari perguruan tinggi untuk menyiapkan. Mungkin begitu Bapak Ibu. Saya coba kembalikan ke Barat. Oke, baik Bapak Ibu, itu tadi penjelasan singkat dari Mas Rian. Mungkin kalau misalnya ada yang terlewat, di kolom chat saya sudah share buku panduan, semacam panduan terkait sistem. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengecek lagi mengenai tahapan pengisiannya. Mas Rian, nanti mungkin kita buka sesi tanya jawab dulu ya, Mas Rian, ya terkait pengisian di sistem ya, seperti apa ya? Baik, Mbak. Kenapa di sini koneksi jaringan terputus? Enggak. Baik. Mohon izin mungkin kita buka sesi tanya jawab. Di sesi pertama ini terkait teknis ya Bapak Ibu. Bagaimana cara pelaporan di sistem? Mungkin kita mulai dari yang raise hand. Ada Ibu. Oh, ada Bapak. Sebentar. Ada Bapak Saiful Bahri dari Unisri Solo. Akan saya unmute. Silakan Pak. Yang kedua ada Pak Aku dari Kalimantan. Saat paparannya Pak juga, kalau saya coba dari yang terakhir saja, kalau gitu ada dari kita Pak Budi. Oke, terima kasih Mbak waktu yang diberikan. Langsung saja ini saya bertanya, untuk masing-masing isian deskripsi itu, apakah ada batas ini maksimal jumlah kata nggak atau tidak gitu? Supaya kami tidak salah. Oke, terima kasih. Apakah ada jumlah karakter ya dalam deskripsi yang disebut? Apa mungkin ada Mas Isin dan Mas Hamam juga sedang menjawab? Atau Mas Hamam? Suaranya baik Pak, untuk jumlah kata sendiri kita batasi di 1000 kata ya Pak. 1000 karakter ya? 1000 kata. Oh ya, oke. Oke, terima kasih Pak Gede. Kita lanjut ke penanya yang kedua. Dari Unpati ada Ibu Mei Ninda. Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih Bu Rali. Bu Rali mengenai aplikasi yang di-sharing tadi oleh Pak Rian, kami ingin menanyakan mengenai teknik, misalnya
pada aktivitas yang terjadi perubahan dari program awal, dan kemudian misalnya ada aktivitas yang dia berubah ke program yang lain misalnya, tapi ada dalam satu aktivitas secara umum, sehingga apakah kita juga diberikan kesempatan untuk mengedit lagi bagian terkait dengan aktivitas tersebut, kemudian kita tambahkan beberapa penjelasan mengenai adanya tambahan, misalnya tambahan aktivitas yang berubah tersebut, sehingga itu bisa tergambar dalam laporan akhir kita gitu. Suara terdengar Bapak Ibu? Ya, sorry. Ya, tadi suaranya agak kecil ya, Bu. Ya, baik, mohon maaf Bapak Ibu, ada kendala teknis sedikit tadi. Jadi, misalkan ada perubahan subaktivitas atau pengalihan dana, itu semua harus dilaporkan ya Bapak Ibu, sedetail-detail mungkin. Nanti Bapak Ibu bisa laporkannya di di poin pelaksanaan. Jika memang ada perubahan, dijelaskan saja Bapak Ibu di situ mengapa perubahannya. Kemudian jika nanti ada perubahan anggaran, Bapak Ibu kan ada tabel realisasi nanti ya, mengisi tabel realisasi. Nah, di situ diisi berdasarkan perubahan-perubahan tersebut. Itu Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu Mei, apa ada yang kurang jelas? Ya, mungkin itu sementara. Terima kasih Bu Rani, Pak Rian. Ya, terima kasih Bu Mei. Saya lanjut ke Pak Eri Pudin dari UPP, silakan Pak. Pak Eri, monitor. Apa terdengar suara saya? Aman berarti. Oke, kalau Pak Eri tidak merespon, izin saya langsung ke Bu Siti dari ITP. Baik, terima kasih Bu Revi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya masalah dalam pelaporan, apakah kita bisa melakukan pelaporan secara cicil atau sekali jalan, Mbak? Karena kalau yang pas pelaporan tahap 1 kemarin, kita kan hanya bisa sekali upload, sedangkan ini banyak yang akan diisi sehingga kita butuh waktu. Nah, apakah di sistem sekali ini kita bisa menyicilnya atau bagaimana? Gitu. Nah, untuk yang kedua, untuk laporan tahap kedua ini, berarti kan di laporan tahap pertama kita kan cuma melaporkan kegiatan yang telah selesai kita laksanakan. Berarti sekarang laporan tahap pertama itu ditambah dengan kegiatan yang belum selesai ya Mbak ya? Oke. Ya. Tapi saya mohon, apakah ada bisa dicicil dalam proses pelaporannya atau disimpan data yang telah kita upload, kita simpan dulu sebelum kita generate? Oke, baik. Terima kasih Bu Siti atas pertanyaannya tadi. Jadi Bapak Ibu untuk laporan akhir ini bukan laporan kemajuan tahap 2 ya Bapak Ibu, tapi laporan kemajuan tahap 1 dan tahap 2 secara keseluruhan digabung kemudian dilaporkan di laporan akhir ini. Baik, Mas Rian mungkin yang bisa membantu menjawab terkait pertanyaan Bu Siti, apakah bisa dicicil Mas Rian untuk inputannya nanti di sistem? Bisa, Mbak. Oke, ada tabel simpannya ya Mas ya? Itu semua data yang di itu pasti simpan, tapi itu bakal kekunci setelah PT melakukan generate laporan. Hanya sekali. Jadi perhatikan Bapak Ibu setelah melakukan generate laporan itu sudah tidak bisa lagi mengisi laporan. Jadi silakan dicicil sampai sekarang, dicicil dari sekarang sampai tanggal 30-an, baru di tanggal 30 di generate saja. Berarti maaf sebelumnya, berarti data yang telah kita upload itu tidak akan hilang ya Bapak? Betul.
Terima kasih Mbak Rali dan Mas Rian. Oke, sama-sama Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah generate laporan ternyata tidak bisa ubah lagi. Tujuannya apa? Karena Bapak Ibu nanti harus minta halaman pengesahan yang berisikan tanda tangan dari pimpinan. Nah, takutnya kami ada perbedaan nanti dari laporan yang diberikan ke pimpinan dan laporan yang ada di DIPTI. Maka kalau Bapak Ibu sudah generate laporan, nanti sudah tidak bisa lagi diedit. Begitu Bapak Ibu. Tapi selama belum di-generate, Bapak Ibu bebas bisa edit kapan saja. Sampai batas akhir nanti. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Pak Rudi dari UND. Silakan Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rel, mau itu Mbak Rel, untuk data yang diupload itu kan kemarin waktu di tahap 1 itu data yang diupload itu kan tidak muat di aplikasi. Kira-kira kalau misalnya tidak muat, bisa Kak dibuatkan Google Drive gitu? Nanti kirimnya lewat Google Drive. Terima kasih. Oke, baik Pak. Bapak Ibu, biasanya memang nih kalau prodi atau aktivitasnya banyak nih, bukti keuangan dan aktivitasnya banyak ya, kadang melebihi kapasitas. Nah, untuk yang seperti itu, mungkin nanti Bapak Ibu bisa masukkan di Google Drive masing-masing perguruan tinggi saja, kemudian yang diberikan ke kami adalah linknya di Google Drive-nya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya tidak muat, silakan manfaatkan Google Drive dari masing-masing perguruan tinggi. Begitu Pak Rudi, penjelasan dari saya. Baik, kita lanjut dulu ya Pak Rudi. Ada Bu Aulia dari UM, silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Rali. Bisakah minta tolong untuk di sharing screen tadi tampilan sistemnya dan masuk ke pengisian? Oke, Mas Dian. Oke. Ya. Nah, ke bawah yang bagian pengisian subaktivitas tadi. Yang tadi ada capaian 20%. Nah, ini. Saya mau tanyakan, ini saya agak gagal fokus di sini. Itu kan satuannya modul dengan baseline 10, target 15, capaian 20. Untuk pelaksanaan 20% ini, apakah langsung generate dari capaian 20 ini, ataukah diisi secara manual? Gitu. Dan kemudian untuk indikator kinerja ini pasti akan didasarkan pada aktivitasnya yang dilakukan kan, bukan semuanya berdasarkan persentase. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Alia. Betul Bu, berdasarkan indikator kinerja yang sudah dilaksanakan di masing-masing perguruan tinggi ya Bu. Jadi didatakan itu. Sepertinya Bu Aulia sudah mute ya. Iya, maksud saya ngapunten. Sekali lagi. Maksud saya di sini untuk satuannya. Satuannya ini bukan prosentase kan? Tidak semuanya prosentase kan? Oh, tidak. Indikator kinerja. Iya, tidak Bu. Oke. Dan untuk pelaksanaannya ini bukan generate secara langsung dari apa yang sudah diinputkan di indikator kerja ini, kinerja ini. Mohon maaf, bisa diulangi lagi tadi? Untuk pelaksanaan yang di sini ditampilkan 20% ini, itu bukan generate langsung dari apa yang sudah diinputkan di indikator kinerja kan? Bukan. Ini secara pelaksanaan program, pelaksanaan sebuah aktivitas secara keseluruhan. Berarti ini kita inputkan secara manual seperti biasanya? Betul. Ini ada inputan. Oke, baik. Terima kasih Mas Rian. Ini kemajuan perguruan tinggi ya Mas Rian ya, yang mengisi masing-masing ya? Betul. Oke, kita lanjut. Ini masih ada penanya. Sepertinya banyak nih Mas Rian yang mau bertanya terkait teknis. Kita lanjutkan lagi. Ada Pak Novianto dari UAJY. Silakan Pak Novi. Baik, selamat siang. Saya mau bertanya apakah sistem ini bisa digunakan dua user sekaligus pada saat yang bersamaan. Itu aja. Terima kasih. Bisa, Pak. Gimana, Mas? Bisa, Pak. Oh, tidak akan crash gitu ya? Enggak, Pak. Tapi mungkin kalau ada dua prodi, dua akunnya di dua prodi itu yang beda aja. Oke. Ya,
Ya baik, terima kasih, itu saja. Oke, baik. Jadi Mas Rian mungkin kalau mau mengisi di dua device yang berbeda, ini kan akunnya sama, mungkin jangan mengisi di prodi yang sama begitu ya Mas Rian ya? Betul. Ya, jadi misalnya yang satu ngisi prodi 1, yang satu lagi ngisi prodi 2, seperti itu Bapak Ibu. Jangan dua-duanya ngisi prodi 1, takutnya nanti crash datanya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke Pak Basikin. Silakan Pak Basikin. Jika ada yang ingin ditanyakan. Oke. Ada sebenarnya pertanyaan tadi Pak Didi, kalau yang teknis sudah terjawab tadi terkait dengan pertanyaan sebelumnya. Tapi masih boleh tidak ya terkait dengan yang Pak Didi? Bisa Pak, silakan. Kalau bisa saya dan Mas Rian bantu jawab, akan kami bantu jawab. Jika tidak nanti akan kami tampung dulu ya Pak. Ya. Jadi terkait kalau program kami insya Allah sudah selesai sebelum Desember, tanggal 1 Desember. Hanya memang pembayaran itu ada yang sedikit bermasalah. Misalnya terkait dengan narasumber dari luar negeri kami. Itu ada yang pada saat transfer dan itu minta nomor telepon beliau. Tapi beliau insist tidak mau memberikan nomor teleponnya. Kali-kali kita coba jelaskan tetap nggak mau. Akhirnya kita coba cari beberapa alternatif pembayaran dan akhirnya bisa. Tapi juga pada saat saya minta konfirmasi sudah diterima atau belum, tidak langsung menjawab. Nampaknya agak kesal pembicara ini. Tapi akhirnya merespon dan sudah diterima. Padahal ada satu pembayaran lagi karena beliau narasumber di dua kegiatan kami. Nah, artinya baru akan hari ini atau besok kita lakukan pembayaran. Padahal tadi Pak Didik menyampaikan kalau bisa pembiayaan atau pembayaran itu dilakukan sebelum 15 Desember. Jadi kendalanya itu sebenarnya kegiatannya sudah selesai karena kegiatan itu adalah kegiatan tanggal 27 November. Tapi pembayarannya agak terkendala karena yang bersangkutan tidak mau memberikan nomor telepon ke bank. Kemudian yang kedua adalah ada satu narasumber kami yang tidak mau dibayar, tapi minta uangnya ditransfer ke orang yang tidak mampu. Dan kemudian juga itu narasumber internasional, maka sudah kita transfer, tapi bukti transfernya tidak atas nama yang bersangkutan, tapi atas nama panti asuhan yang kebetulan kami tetap berikan dananya. Tapi sudah saya sampaikan juga ke yang bersangkutan bahwa dana sudah ditransfer. Ada catatan di situ adalah dana untuk honorarium narasumber kami yang internasional. Gimana pemecahannya ya, Mbak Rali? Oke, baik. Terima kasih Pak Basikin. Ini kebetulan di sini ada tim keuangan kami, Mas Teguh. Mungkin mohon izin Mas Teguh bisa membantu menjawab Mas Teguh terkait pertanyaan Pak Basikin yang pertama, yaitu kegiatan dan bukti keuangannya sudah selesai sebelum 15 Desember, cuman pencairannya setelah 15 Desember. Apakah seperti itu aman jika lanjut ditransfer? Mas Teguh? Maksudnya pencairan apa ya? Pencairan dari mana, Mbak? Jadi dananya baru ditransfer ke narasumbernya itu setelah tanggal 15 Desember, Mas Teguh. Tapi kalau itu kan memang kegiatan selesai di tanggal 15. Jadi hanya transfer dananya saja setelah tanggal 15. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa ya, oke. Yang penting ada buktinya. Oke, siap. Tidak apa-apa, Pak Basikin. Kemudian untuk yang kedua tadi, jadi dananya akan ditransfer ke mana Pak? Mohon maaf, tadi saya agak kurang jelas. Yang tadi sudah kami tidak atas nama narasumber itu, karena narasumber minta dikirimkan ke pokoknya yang orang yang tidak mampu dan kami sudah memberi suatu acuan. Baik. Satu lagi, Mas Teguh, jika ditransfernya bukan atas nama narasumbernya gimana? Ya, ini Mbak, apa narasumbernya apa namanya di jaraknya jauh atau dia bisa ditemuin? Kita bisa temuin dia. Dari London, dari University of Belfast itu. Oke, minta ini aja, minta pernyataan, minta surat pernyataan bahwa memang honor dia
untuk ditransfer ke yatim piatu ya, panti asuhan ya, atau apa itu? Harus ada surat, harus ada pernyataan dari yang narasumbernya, Pak. Kalau email bagaimana nih? Hah? Kalau email? Oh, nggak apa-apa. Yang penting ada pernyataan bahwa memang dia menginginkan donornya untuk ditransfer, gitu Pak. Untuk ditransfer ke pihak lain. Ada emailnya? Ya, emailnya dicantumkan ya Pak, dilampirkan di bukti transfer ke pihak lainnya itu. Ya. Makasih. Ya Pak. Oke, baik, terima kasih Mas Teguh atas tanggapannya. Kita akan lanjut dulu ke Pak Riza dari Univ Pancasakti ya. Silakan Pak Riza. Monitor Pak Riza. Apakah masih di tempat, Pak? Oke, karena Pak Riza tidak merespon, kita akan lanjut ke Pak Melvin dari LSPR. Silakan Pak Melvin. Selamat siang, Bu. Terima kasih kesempatannya. Saya ada 2 pertanyaan, Bu, terkait dengan tadi pengisian laporan yang ada di dalam websitenya. Itu ada di gambar layar terdepan. Tadi kalau saya tidak lihat, mungkin boleh dibantu dibuka, Bu. Saya tadi melihat bahwa ada halaman program, ada 4 kotak gitu ya. Ada kotak institusi. Nah, yang ini betul. Ini maksudnya adalah, misalnya kami dari LSPR memiliki 5 program besar gitu. Berarti nanti ada 5 kotak, apakah demikian? Betul? Betul Pak, ini program studi ya Pak. Jadi kalau ada 5 program studi yang disetujui, maka nanti akan ada 5 prodi yang tampil di sini, seperti itu. Oke, nah berarti kalau misal dari LSPR kan kami memang ada 1 prodi saja, prodi komunikasi, namun di dalam prodi tersebut kami ada 5 subkegiatan. Nah, nantinya itu akan menjadi satu saja atau akan ada 5? Satu saja Pak. Jadi untuk tampilan dashboard itu memang keseluruhan per prodi gitu Pak. Kalau untuk SD bersubaktivitasnya nanti di dalamnya yang tadi dijelaskan Mas. Baik, pertanyaan kedua ini terkait dengan anggaran juga, bahwa kami masih ada anggaran yang akan dicairkan dalam minggu ini begitu. Nah, apakah itu tadi berarti masih boleh ya, asal memang ada laporannya gitu kan? Iya betul Pak. Betul ya. Jadi masih boleh anggarannya, karena anggarannya memang sudah diajukan, namun memang anggarannya baru turun di minggu ini. Ya, itu tidak apa-apa. Yang penting bukti ini ya Pak, bukti keuangannya semua sudah selesai sebelum 15 Desember. Bukti keuangannya maksudnya adalah anggaran yang dinaikkan gitu? Iya, betul. Oke. Kalau memang anggarannya kemarin dinaikkannya pada tanggal 17, apakah itu jadi bermasalah atau lebih baik tidak dinaikkan? Oh, sebaiknya tidak Pak. Kalau tanggal 17 karena sudah melebihi ya dari apa yang tertera di kontrak itu kan tanggal 15 Pak. Oke, jadi baiknya tidak usah dinaikkan, pakai dana pendamping saja ya Pak. Oke, pakai dana pendamping. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Kita lanjut, ada Pak Sujono dari UMM. Silakan Pak Sujono, mungkin ada pertanyaan. Terima kasih Mbak Reli. Ini saya mau tanyakan berkaitan dengan ini. File surat ukuran file pada laporan ini, apakah kira-kira bisa muat untuk video kegiatan Mbak Reli ya? Sama kami lakukan kajian dari hasil PKKM ini ke dampaknya, itu apakah bisa gabung di laporan sistemnya ini Mbak Reli? Terima kasih Mbak Reli. Gimana Mas Rian, mungkin bisa bantu menjawab terkait video untuk lampiran bukti kegiatan? Untuk video nanti akan dibuatkan ya di tiap prodi. Oke, baik. Jadi nanti yang kita buatkan linknya ya Pak. Jadi nanti Pak Jono bisa masukkan ke Google Drive, kemudian diberikan linknya ke kami. Baik. Oh iya. Terima kasih Sama Pak. Ya Bapak Ibu, ini sangat menarik Bapak Ibu. Jika bukti kegiatannya nanti ada berupa video, mungkin linknya bisa diberikan ke kami Bapak Ibu. Jadi nanti saat laporan akhir kami ke Pak Dirjen atau ke MM itu akan lebih akan lebih menarik dan akan lebih dipercaya jika berupa video pelaksanaan. Seperti itu Bapak Ibu, karena kan nggak mungkin ya kita nambah dikit Mbak Reli, nambah dikit. Kalau
kalau lab ini dari PKM kan saya akan lakukan kajian bagaimana dampaknya kepada mahasiswa, kompetensi, kurikulum. Nah itu apakah bisa digabung dengan sistem pada laporan ini atau mungkin di yang sendiri gitu? Bisa Pak, jadi nanti di sistem itu memang ada satu fitur upload untuk bukti kegiatan Pak, itu semua dijadikan satu saja Pak, kemudian nanti di-upload di fitur itu. Iya, itu di panduan sudah kami cantumkan Pak untuk fitur upload bukti kegiatan. Terima kasih Mbak Rali. Ya. Oke, sama-sama Pak Jono, kita lanjut dulu Pak dari Universitas Internasional Batam. Silakan Bapak Ibu. Monitor dari Universitas Internasional Batam, bisa di-accept dulu Bapak Ibu untuk permohonan unmute-nya. Yes. Tes. Oke, sudah terdengar, silakan. Sudah terdengar ya, baik. Untuk pengembalian dana, jumlah dana yang dikembalikan yang dicantumkan pada surat permohonan kode e-billing, apakah termasuk pendapatan jasa giro itu dari sisi keuangan? Izin satu lagi, Bu Anjani, konfirmasi mengenai pengeditan di web PKKM, apakah kita sudah menginput data aktivitas, apakah masih bisa diedit lagi pada saat periode penginputan? Ya, makasih. Oke, silakan mungkin Mas Rian untuk pertanyaan yang kedua bisa dibantu jawab terlebih dahulu. Bisa untuk pertanyaan. Ya, jadi untuk aktivitas atau subaktivitas yang sudah diinputkan oleh perguruan tinggi, apakah masih bisa diedit atau mungkin dihapus atau ditambah selama masih di periode pelaporan akhir ini? Bisa. Ya, bisa ya Pak, Bapak Ibu dari UIB tadi. Kemudian untuk yang pertanyaan pertama, untuk dana yang dikembalikan, apakah termasuk giro tadi ya Pak? Halo, Mbak. Ya, ada pertanyaan untuk saya kah? Iya, Iya, Mas Teguh, ini... Ya, apakah termasuk pendapatan jasa giro? Oke, ya, baik, terima kasih dari UIB. Ini karena Mas Teguh tadi sudah muncul, Mas Teguh, ini pertanyaan terkait pengembalian sisa dana. Jika apakah yang dikembalikan itu meliputi jasa dan giro? Maksudnya? Mungkin bisa diulangi lagi dari UIB. Pendapatan bunga bank dari jasa giro. Oh, ada bunga banknya ya, itu ya? Nih. kalau itu ada catatannya, itu terpisah ya. Apa bercampur dengan dana dari universitas sendiri atau dia dana kita itu terpisah sendiri di bank itu? Kita punya rekening terpisah, Pak. Terpisah ya? Ya. Oh ya. Berarti nanti dikembalikan semuanya berarti Pak? Makasih Pak. Gitu. Siap ya Pak. Ya. Makasih Pak. Oke. Terima kasih Mas Teguh tadi sudah merespon pertanyaan dari UIB. Mungkin kita masih lanjut. Ibu Alberta dari Unika. Silakan Bu. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu Rali. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya terkait masalah keuangan yang kami alami. Kami mengadakan lokakarya dengan mengundang pemateri dari Bandung dan waktu itu membeli tiket Garuda.
Namun, jadwal penerbangan itu diubah oleh Garuda, sehingga kami waktu itu terpaksa membeli tiket baru karena kegiatan semua sudah dilaksanakan, harus segera dilaksanakan. Lalu dari pihak Garuda ketika kami hubungi, mereka mengatakan bahwa tiket yang sudah dibeli itu akan di-refund, tapi dalam bentuk voucher, dan voucher itu senilai 100%, dan akan dijanjikan bahwa voucher itu akan diberikan setelah 30 hari ke depan. Itu seperti apa solusinya. Lalu yang kedua, untuk kegiatan kami yang lain, penerbangan yang sudah terencana dibatalkan oleh pihak Lion Air, namun pengembalian dana dari Lion Air itu tidak 100%. Nah, untuk yang kasus yang kedua ini juga seperti apa? Terima kasih, Ibu, saya kembalikan. Baik, Mas Teguh mungkin bisa membantu menjawab lagi untuk pertanyaan dari Bu Alberta. Terkait yang pertama tadi karena beli 2 kali ya Bu ya? Iya. Yang pertama tadi karena beli pesawat berarti 2 kali ya? Iya, beli tiket pesawatnya 2 kali jadinya. Untuk tiket tapi dalam bentuk voucher. Voucher, iya. Mas menggunakan dana banpem jika seperti itu. Gimana Mbak Rani? Ya, jadi dari Unika ini Mas membeli tiket pesawat untuk nasional dua kali gitu Mas. Kenapa? Alasannya kenapa itu? Karena diubah ya. Saya jelaskan. Ya, begini Pak Teguh. Jadi saat dari pihak Garudanya itu dia mengubah jadwal penerbangan sehingga tidak sesuai dengan jadwal yang sudah kami rencanakan dan juga persiapkan, dan mereka mengembalikan dana kepada kami itu dalam bentuk voucher 100% senilai harga tiket. Tetapi sampai sekarang vouchernya itu belum kami terima juga. Tapi proses refundnya sudah kami ajukan, sehingga agar kegiatan kami tetap berjalan kan kami harus membeli tiket baru. Waktu itu kami membeli tiket batik. Nah, untuk itu yang pertama Pak. Jadi mereka mengembalikan voucher, uang dalam bentuk voucher 100% seharga tiket yang sampai sekarang vouchernya belum juga kami terima. Untuk kasus yang kedua, penerbangan itu dibatalkan oleh pihak Lion Air. Tapi pengembalian dananya itu tidak 100% dikembalikan oleh Lion Air. Jadi ada selisih dana antara dana yang dikeluarkan dan juga dana yang terpakai. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Untuk yang kasus Garuda itu lebih baik supaya nggak ngotorin laporan gitu ya. Itu lebih baik vouchernya diganti dengan uang dari yayasan. Jadi vouchernya itu untuk yayasan gitu, untuk Unika gitu ya. Tapi diganti dengan uang Unika aja gitu. Paham nggak? Dipenggal ya gitu. Jadi uang Garuda itu dikembalikan dengan menggunakan uang dari Unika. Terus yang kedua terkait dengan yang Lion atau batik itu ada refund gitu ya? Tapi, ya, ada refund. Refundnya kenapa Mbak? Refundnya tuh nilainya lebih kecil daripada tiket yang kami beli Pak. Bukan, refundnya kenapa? Karena mereka melakukan pembatalan dari pihak Lion. Padahal kan waktu itu dosen kami sudah harus berkunjung ke UPI dan tidak mungkin penerbangannya itu dibatalkan, sehingga kami membeli tiket baru untuk tetap berangkat dengan menggunakan maskapai berbeda. Ya, selama ada bukti bahwa Lion membatalkan nggak apa-apa, dilampirkan aja nggak apa-apa. Oh, selisihnya? Ya, jadi ditulis aja, nggak apa-apa, ditulis aja bahwa ini pembatalan refund gitu, biaya yang dikeluarkan karena pembatalan lah, kan seperti itu. Intinya gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting ada buktinya ya bahwa itu memang pembatalan dari pihak Lion. Terus dari Lion refundnya memang sekian. Nggak apa-apa. Artinya Pak, dilampirkan aja. Kalau misalnya untuk kegiatan terkait dalam hal ini kegiatan magang dosen, ada dana lain yang belum terpakai bisa dipakai untuk menutupi pembiayaan tiket yang kedua. Nggak usah ditutupi Mbak. Dipertanggungjawabkan aja tiket yang refund Lion itu, yang tidak jadi kepakai yang baterai atau Lion itu. Di refundnya kan tidak 100% Pak, jadi misalnya hanya 60% begitu. Iya, nggak apa-apa. Yang penting ada bukti pemberitahuan dari Lion bahwa memang refundnya segitu. Oh iya, baik Pak. Gitu, misalkan
ternyata refundnya cuma 60% gitu ya. Berarti kan ada 40% yang hilang. Nah itu bukti dari lainnya aja dilampirkan yang untuk 40% itu gitu loh Mbak, untuk pertanggungjawaban yang 40% itu. Oh iya, baik Pak. Gitu ya? Iya, terima kasih Pak. Udah Intinya jelas ya? untuk yang Garuda tadi, vouchernya itu diberikan kepada yayasan, tapi tidak boleh mempengaruhi dana dari PKKM. Maksudnya gini, yang Garuda itu vouchernya dipakai aja buat unika atau yayasan gitu. Jadi unika ganti uang untuk pengembalian, istilahnya untuk uang PKKM-nya itu, gitu loh. Ya baik Pak, nanti akan saya sampaikan kepada pihak yayasan. Terima kasih Pak. Itu ya. Ya baik. Iya, baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Nana yang akan melanjutkan memandu acara ini menggantikan Barali dulu. Selanjutnya kita lanjut aja untuk pertanyaan selanjutnya. Mungkin bisa dari Bapak Ivan Aulia Chandra dari UMA. Silahkan Bapak. Terima kasih Ibu Nana. Ini barangkali saya ingin menanyakan berkaitan dengan laporan. Karena kami dari program studi agroteknologi Universitas Medan Area mengadakan peralatan bioteknologi. Jadi ada PCR, kemudian ada DNA visualization dan lain-lain. Nah, kemudian untuk pelaporannya kan perlu ada penggunaan ya, ada laporan penggunaan alat tersebut sejauh mana. Nah, ini untuk mendukung ketercapaian IKU. Nah, kemudian yang saya ingin tanyakan, bagaimana ketika alat-alat itu didukung oleh bahannya yang masih inden gitu. Bahan-bahan tersebut untuk pengerjaan, untuk alat tersebut itu masih inden. Itu bagaimana caranya? Biasanya ada inden 3 bulan, ada 2 bulan. Jadi alatnya barunya sampai, kemudian kita juga butuh bahan yang inden. Bagaimana pelaporannya? Demikian mungkin yang bisa saya tanyakan. Terima kasih, Bu Nana. Ya, baik Bapak atas pertanyaannya. Mungkin dari Mas Rian bisa membantu menjawab. Silakan. Indennya sampai kapan ya, Pak? Belum. Bisa minta tolong diadministrasi. Indennya itu 3 bulan, Pak Rian. Tapi itu tidak masuk dalam pendanaan PKKM untuk bahannya. Karena kan hanya peralatan saja yang bisa didanai gitu kan ya dari PKKM. Sementara bahannya tidak masuk dalam laporan gitu. Tetapi untuk penggunaan alat tersebut itu harus menggunakan bahan yang masih inden. Jadi itu yang ingin saya tanyakan. Nah, itu pakai dana PT berarti ya? Ya, pakai dana PT untuk bahan. Kita cuma untuk peralatan ini kita yang dimasukkan itu cuma yang dana PKKM aja. Ya. Untuk alat, untuk peralatan, untuk semua peralatan itu pengadaannya melalui pendanaan PKKM. Betul. Nah, jadi untuk alatnya itu sudah ada semua, udah datang semua. Namun penggunaan alat tersebut tentu harus ada bahan atau reagen yang dibutuhkan. Jadi reagen tersebut yang biasanya inden seperti itu. Jadi pelaporan penggunaannya apakah bisa saja diwakili dengan bukti keberadaan alat atau harus digunakan oleh Civitas Akademika juga ya di program studi seperti itu. Atau hanya keberadaan alat itu aja itu sudah bisa menjadi bukti seperti itu, Pak. Silakan diisi aja Pak sesuai keadaan karena bahan belum ada, maka alat ini belum bisa digunakan. Alat ini sudah ada di display program studi kayak gitu. Oke. Terima kasih Pak Rian.
Baik, selanjutnya mungkin bisa ke Bapak Zulkarnain Sangaji dari UM Sorong. Silahkan Bapak untuk pertanyaannya. Ya, makasih Ibu Nana. Saya mau tanya tentang laporan terkait dengan tiket. Kebetulan kami penarikan mahasiswa karena diperpanjang ada praktikum pada Januari tanggal 3, Bu. Apakah buktinya, karena otomatis bukti boarding pass-nya kami belum bisa ambil, apakah bisa hanya pakai booking tiketnya sebagai bukti laporan terakhir? Makasih Bu Nana, bisa jadi mau ditanya. Ya, baik Bapak, terima kasih. Silakan Mas Ian. Mungkin Mas Teguh itu terkait keuangan. Mas Teguh, monitor. Ya, bisa diulangi? Gimana? Jadi ada boarding pass yang itu baru kita buka Januari. Itu gimana ya Pak? Baru dapatnya, tapi digunakannya sudah digunakan gitu kan, tiketnya kan? Belum, itu untuk Januari. Kepulangan mahasiswa. Oh, nggak apa-apa. Nanti aja itu nggak perlu nggak perlu dilampirkan. Nanti itu disimpan aja kalau satu saat ditanya. Nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau pas udah dapat disimpan aja gitu. Jadi ketika nanti ditanya pemeriksa, kalau misalkan pas sudah sampling gitu ya, tinggal diperlihatkan saja gitu. Terima kasih Pak. Ya. Nah, baik, terima kasih Pak Teguh atas bantuan jawabannya. Mungkin masih boleh ya Bapak Ibu untuk bertanya terkait teknis pelaporan. Selanjutnya boleh dari Unsut Bapak Eko Sumanto ya. Ya, terima kasih Mbak Nana. Saya hanya memohon masyarakat tegasan saja sebenarnya sih Mbak terkait dengan penganggaran. Karena di kontrak itu kan memang kalau tidak salah pasal 7 itu ayat 2 itu kegiatannya tanggal 15. Hanya di kontrak itu kalau nggak salah sampai tanggal 31 Desember Mbak. Nah, 31 Desember itu artinya apa ya Mbak? Apakah proses administrasinya atau boleh kegiatan-kegiatan itu dibayarnya setelah tanggal 15 kwitansinya, misalkan invoice-nya baru keluar tanggal 17, tanggal 18 kan kita masih kaitan banyak orang, termasuk kegiatan pengadaan barang yang mungkin kontraknya itu baru akan selesai tanggal 20 Desember misalkan, apakah itu masih boleh dibayar atau tidak? Terima kasih Mbak Nana. Untuk pembayaran semuanya harus pada tanggal 15. Tanggal 31 apa? Tanggal 31 itu adalah batas akhir untuk laporan, bukan untuk kegiatan. Untuk kegiatan itu dilakukan terakhir itu sampai tanggal 15. Termasuk semua BAST berarti ya Pak Teguh ya? Betul Pak. Di kontrak PKKM-nya itu memang selesainya tanggal 15 Desember ya? Iya betul Mas Teguh, di kontrak tanggal 15 Desember. Oh oke. Ya seharusnya karena di kontrak itu kalau nggak salah kegiatan Pak. Iya. Ya pelaksanaan kegiatan ya Pak. Enggak, di kontrak kan biasanya tertulis kontrak ini berlaku dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu kan. Di situ tertulisnya sampai tanggal 15 Desember kan? Tanggal 31 Pak. Pasal 1 itu para pihak sepakat bahwa kontrak ini efektif sejak ditandatangani kontrak sampai 31 Desember. Ayat 2-nya pelaksanaan kegiatan sebagai masuk perjanjian pasal ini sejak berlaku sejak tanggal penyerahan sampai tahap 1 sampai tanggal 15 Desember. Jadi dua ayat ini dalam satu pasal tanggalnya berbeda.
Sehingga mungkin agak multi tafsir, apakah ini bisa ditafsirkan bahwa semua kegiatan administrasi itu bisa diselesaikan tanggal 30 itu, karena beberapa di pengadaan barang kan mungkin karena banyak hal jadi bisa mundur sampai 20 Desember dan sebagainya. Iya. Yang penting kan pelaksanaan kontrak pengadaan barangnya sebelum 15 Desember ya. Halo Pak. Halo Pak. Ya kontraknya sebelum 15 Desember ya. 15 ya, hanya selesainya setelah tanggal 15 Pak. Dan itu sudah dibayar. Ini kita sedang di proses pembayaran Pak, karena kita di BLU jadi agak prosesnya agak panjang juga kan. Iya berarti pembayaran kan sampai tanggal 15 ya. Kita ini proses Pak, mungkin BAST kita tanggal 20 terakhir kemarin Pak, karena ada yang mundur. Oke. Ya nanti kalau untuk laporan keuangan sendiri sampai kapan Mbak Rali batasnya laporan keuangan? 15 Desember juga Mbak Rali? Halo? Dengar suara saya? Untuk laporan keuangannya ditentukannya berapa paling lambat? Untuk ketentuannya untuk laporan keuangan itu 15 Desember Mas, tapi kalau untuk pelaksanaan kegiatan masih bisa sampai tanggal 31 gitu. Ya berarti kan harusnya dibayar duluan kan? Iya betul. Tanggal 15 itu kan? Jadi dokumen keuangannya mungkin selesaikan dulu aja Pak Eko sebelum tanggal 15, kwitansi sebelum tanggal 15 gitu. Jadi maksudnya gini, itu dibayarkan dulu, tapi kan nggak karena BST-nya itu tanggal 20 berarti minta yang tadi Pak Didi sampaikan ada garansi bank gitu buat pegangan aja, buat bukti, buat kalau diperiksa ada bukti bahwa Bapak mengeluarkan uang itu ada jaminannya gitu. Karena kan Bapak bayar tapi barangnya belum datang kan. Sedangkan tanggal 15 itu kan sudah membayar dengan misalkan kwitansinya tanggal 15, tapi Bapak di situ minta penyedia untuk membuat jaminan berupa garansi bank gitu. Oke Pak, itu ya Pak. Oke, sebentar, boleh saya mohon. Kita kan di instansi pendidikan kita masih BLU ya, jadi hasil akuntansi kita sangat tergantung dari sistemasi BLU masing-masing perguruan tinggi. Ya, di unsur itu kita terakhir untuk penggunaan SPDJM dan sebagainya tanggal 24 Pak. Boleh nggak kita menggunakan aturan itu karena kita sudah toh anggarannya bukan masuk ke BLU kita, jadi sistematika pencairan juga kita menggunakan akuntansi BLU PTN unsur sendiri. Iya, cuma maksudnya kan ada ketentuan bahwa laporan keuangan kan paling lambat tanggal 15 gitu loh Pak. Iya. Maksud dalam apa Pak? Kalau di pencairan kita tanggal sekian itu hanya STJM-nya tapi nggak perlu dimasukkan ke pencairan di unsur Pak ya. Saya khawatirnya nanti akan dari double standar di karena di kontrak kita 15 September tentang SPDJM, tapi di unsur belum boleh menggunakan SPDJM karena masih dalam rentang waktu tidak perlu menggunakan SPDJM gitu Pak. Berarti nggak bisa menyampaikan laporan keuangan yang tetap per 15 Desember berarti masih ada dana yang belum dibayarkan gitu dong? Masih ada Pak. Ini sedang proses di pencairan BLU Pak. Karena kita menggunakan sistemnya sudah online semua sih pencairan Pak. Jadi kita nggak bisa menggunakan sistem berbeda. Oh iya, oke. Oke Pak, nggak apa-apa Pak. Ya. Siap. Oke, karena ini BLU ya. Iya, BLU Pak.
Ya, terima kasih Mas Teguh atas bantuan jawabannya. Mungkin Bapak Ibu, sesi pertanyaannya akan kita tutup melihat waktu sudah menunjukkan pukul 9.30. Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya mungkin bisa disusulkan saja melalui WhatsApp bisa ke Mbak Rali ataupun mungkin nanti ke Mbak Nuratna. Untuk itu terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Rali. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nana sudah membantu moderatori sesi tanya jawab ini. Bapak Ibu, mohon maaf sekali, saya yakin ini pasti masih banyak pertanyaan terkait pelaporan keuangan dan juga pelaporan akhir. Cuman ternyata waktu membatasi kita, karena sudah 2,5 jam lebih Bapak Ibu kita berdiskusi mengenai pelaporan akhir. Mungkin nanti kita akan lanjutkan di WhatsApp group saja ya Bapak Ibu untuk pengelola keuangan, atau nanti bisa juga WhatsApp ke saya atau ke Mbak Nur. Dan jika nanti ke depannya ternyata ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita diskusikan, kita akan adakan lagi Zoom seperti ini Bapak Ibu. Mungkin dikarenakan Pak Didi sudah leave, akan langsung saya tutup saja. Terima kasih juga untuk Mas Rian dan Mas Teguh tadi sudah membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari perguruan tinggi. Izin saya tutup Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu jangan lupa update. Terima kasih. Mbak Rali. Sama-sama Pak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Mbak Rali. Terima kasih Mbak Rali. Terima kasih Mbak Rali, Pak Teguh. Pak Teguh. Terima kasih Pak Teguh. Terima kasih Pak Teguh. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rali, Pak Teguh. Selamat siang. Terima kasih Pak Teguh, Mbak Rali.